Ini hasil kita mancing 2 jam nih. Kita mancing 2 jam di sini sama di sana. Hasilnya kayak gini nih. Kira-kira ada 40 ekor. Petualangan kami di Tanah Merauke, Papua masih berlanjut. Potensi perairan di Sungai Bian ini memang luar biasa. Bagi kami para angler, pengalaman strike ikan di sini benar-benar menggairahkan. Setelah puas menyisir Sungai Bian, kami mulai merambah anak-anak sungai seperti Sungai Mandom dan Sungai Buntu. Mudah-mudahan hasil yang kami dapatkan baik. Musim kemarau memang saat yang tepat untuk memancing di sungai seperti ini. Saat air surut, penyebaran ikan tentu lebih menyempit dan peluang strike pun jadi lebih besar. Ini sekarang kita hari keempat, kita masih di Sungai Bian, tapi hari keempat ini kita masuk ke Sungai Mati. Mereka bilang Sungai Mati ini Sungai Buntu. Tadi kita rencananya kita mau masuk ke dalam, tapi nggak bisa karena udah terlalu kandas, jadi kita putar kembali lagi. Target kita tetap sama Arwana sama Baramundi. Cuman kalau lihat medannya sepertinya di sini kayaknya nih medannya gabus. Mau coba dulu. Kami masih menerapkan teknik casting, sambil drifting atau berhanyut, umpan-umpan minnow mulai kami lontarkan. Saya mengawali strike. Ini bukan on target, jadi pasti on target. Tanpa banyak perlawanan, seekor ikan duri berhasil saya naikkan. Sabar. Ikan duri ini termasuk keluarga catfish. Ikan ini masih bersaudara dengan ikan patin, lele, dan ikan sembilan. Tak lama, umpan Iwan juga disambar. Sayang, lagi-lagi ikan duri yang bukan target kami. Ini kalau ini apa namanya? Patelnya ini, durinya ini kalau kena, ini pengalaman mereka-mereka ini yang biasa kena itu sudah minta ampun nih. 3 hari nggak bisa jalan. Itu durinya tuh suka kena di orang. Ini aja nggak ada yang berani memegang, terpaksa anak buah kapal megang. Lagi-lagi Iwan berhasil hook up. Hei Simon, lepas sudah. Simon bagian. Ya super lagi. Kali ini ikan gabus yang menjadi koleksinya. Lumayan juga sebenarnya. Orang setempat menyebut ikan ini gastor atau gabus toraja. Sesuai namanya, ikan ini memang bukan ikan asli Sungai Bian, melainkan pendatang dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Konon, ikan ini dibawa para transmigran asal daerah tersebut dan tak sengaja lepas. Ikan ini berkembang biak pesat di sini. Ini gastor. Pancing mania mantap. Pancing mania mantap. Kita orang muting ikan ini kita buang-buang. Sombong kali orang muting. Pancing mania berada.
Setelah beberapa hari berada di sungai ini, kami mulai lihai untuk mengatasi jika umpan tersangkut pada ranting kayu. Tanpa jera, umpan kami lempar terus. Kali ini Joe yang mendapat gabus. Keberadaan ikan ini sungguh melimpah. 100 ya? Boleh. Walau hari makin terik, semangat kami belum patah. Casting terus berlanjut. Akhirnya Andre pun menuai strike. Dari kuat tarikannya, nampaknya ikan ini cukup besar. Kesulitan seperti inilah yang biasa dihadapi kami di sini. Saat ikan bermanuver di dekat ranting seperti ini, kami harus bertindak lebih cerdik. Strike terus tapi dia melingkar di kayu. Terlingkar itu. Tak mudah memang, apalagi kami harus tetap menjaga keseimbangan di perahu yang sempit ini. Sudah. Sudah. Setelah berjuang dengan kesabaran, ikan pun berhasil dinaikkan ke perahu. Kali ini seekor baramundi atau kakap putih. Pancing mania. Tiba-tiba Ril Mamik menjerit. Gede. Baik, kakak. Bentar dia. Mantap. Tapi sayang, lepas. Sayang, lepas di tengah jalan. Oke. Mas Mami kasihan. Hampir satu-satu. Wah, Gaston. Rupanya ikan gabus benar-benar berjodoh dengan Andre. Ikan gabus kembali ia taklukkan. Saya pun berhasil strike. Saya beruntung kali ini, seekor ikan arwana menambah perolehan saya. Ini setelah saya ganti umpan, dia langsung makan. Arwana Papua, arwana Irian nih. Kalebian putih nih. Scleropets leciarti. Scleropets leciarti nih. Ini nih yang kita cari. Dia nih ikan-ikan memang
Dia cari makannya di permukaan, makanya dia sirip atasnya ada di belakang dia. Dia memang dia ini soliter, dia predator. Predator sejati. Predator sejati dia. Dia karnivora, dia nggak tidak makan tumbuh-tumbuhan. Cantik dia. Ada kuning, merah. Tuh. Tapi mancing ini nggak gampang, kita banyak lepas karena itu tulangnya di dalam mulutnya semua itu tulang. Jadi susah dia hook up. Masih cantik ini. Mantap. Mantap. Kakap baby. Andre pun tak mau kalah. Kembali ikan baramundi atau kakap putih berhasil ia naikkan. Biar dia gede, lepasin lagi deh. Dimakan. Minnow saya kembali disambar. Saya berhasil hook up. Lagi-lagi arwana atau saratoga. Orang Merauke menyebutnya kaloso. Ini dia. Lanjut. Ini. Dapat lagi kita saratoga. Mantap. Ini termasuk salah satu jenis ikan purba. Jadi diperkirakan ikan ini udah ada semenjak dinosaurus, dia udah ada. Tapi dinosaurus nggak bisa survive, ikan ini masih survive. Mudah-mudahan ikan ini terus lestari. Jangan sampai habis ikan ini. Di Kalimantan Barat khususnya, Ceropets formosus itu udah mau punah di habitat aslinya. Dia udah masuk appendix 1. Di sini masih banyak. Mudah-mudahan di sini lestari nih. Terilis. Setelah puas, perjalanan kami lanjutkan ke spot lain. Kali ini kami menyusuri sebuah sungai kecil yang dinamakan Sungai Mandom. Di rawa atau di sini dulu nih. Jadi rencananya kita sore ini hari terakhir nih. Besok kita sudah kembali. Hari ini kita mau tanding spesial cari gabus. Kita sudah. Ini tempatnya bagus banget nih, rawa-rawa. Di atas juga ada rawa-rawa, di sini gabus nih. Ini rawa-rawanya nih, rawa-rawanya luar biasa sekali. Ini tadinya kalau musim hujan ini semua tutup air. Sekarang kemarau dia air turun ke sini. Ini baru lempar, Jo langsung dapat tuh. Kali ini saya akan memakai umpan buatan berbentuk kodok-kodokan yang dinamakan froggy. Froggy pun kami mainkan di atas air. Karena terbuat dari karet, umpan ini mengambang di permukaan. Sayang, terlepas. Saat menyambar, kail memang harus segera ditarik kuat agar hook up. Di seberang sana, Mami berhasil strike. Ikan gabus memang terkenal rakus. Ikan predator ini tak pernah segan menyambar umpan kami.
Ikan gabus biasa ditemukan di sungai, danau, atau rawa-rawa seperti ini. Walau terperangkap di genangan air seperti ini, ikan gabus dapat bertahan hidup. Kemampuan bertahan hidupnya memang tinggi. Genangan air yang dipenuhi ikan gabus seperti ini bagaikan kolam pancingan saja. Benar saja, tak butuh lama untuk mendapatkan ikan ini. Mungkin saking banyaknya tak sampai 2 kali lemparan, umpan kami selalu disambar. Ikan yang kami dapat cukup besar-besar, rata-rata yang kami tangkap panjangnya sekitar 30 hingga 50 cm. Ikan ini dapat tumbuh maksimal hingga mendekati panjang 1 meter. Lihat di sana, Andre juga dapat gabus. Mendapat banyak sambaran seperti ini cukup menyenangkan. Saya mau coba pakai ini nih, stick bait head on. Saya mau ngalahin 2 angler di sana tuh. Kita coba ya, yuk. Andre mencoba umpan jenis lain. Kita lihat saja hasilnya. Ya, ternyata tak kalah ampuh. Benar-benar tak sulit mendapatkan ikan gabus di sini. Lihatlah yang kami dapat dalam waktu singkat. Kini giliran Mami beraksi. Umpannya kembali disambar. Gak apa-apa. Mantap. Pancing mania, mantap. Jo pun tak mau ketinggalan. Seekor gabus lagi berhasil ia kumpulkan. Akhirnya strike juga. Pancing mania, mantap. Karena mulai banyak ikan yang kami dapat, kami pun mulai membuat penampungan sementara. Wuhu, Mami menambah perolehan gabusnya. Ikan gabus memang terkenal memiliki ketahanan yang tinggi. Organ pernapasan yang ia miliki membuat gabus mampu bernapas langsung dari udara. Di darat seperti ini, gabus bisa tahan hingga berjam-jam tidak mati. Cukup banyak gabus yang dapat kami peroleh di sini. Padahal di Jawa atau pulau lain di Indonesia, ikan ini sudah lama susah didapat. Ini hasil kita mancing 2 jam nih. Kita mancing 2 jam di sini sama di sana. Hasilnya kayak gini nih. Kira-kira ada 40 ekor.
Mancing mania memang moi. Tak ada lawan.